kalau logos, dia masih dalam bentuk pasif. Saya tunjukkan dalam kaidah bahasa Arab, ada namanya dalam surah. Izin pamit dulu ya, ini ada meeting dulu ya. Kita lagi nggak boleh di sini sebentar ya. Lanjut dulu, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada surah An-Nisa 171, ya, bahwa untuk ayat 171 ini selalu dipakai oleh teman-teman Kristiani mengatakan Yesus kalimatullah. Saya tunjukkan bahwa itu salah besar. Walaupun dalam terjemahan Departemen Agama dan terjemahan nuonline.com itu ini bukan cuman dunia Kristen aja Bang Kris, dunia Islam pun mengalami kegamangan dalam menerjemahkan Al-Quran. Contoh, saya dikirim ini contoh, saya tidak menyepelekan, tapi ini kan apa yang kita dapatkan di lapangan sebagaimana Bang Kris mendapatkan di lapangan. Saya dikirimi ini tahun 2022. Teman yang kebetulan suaminya bekerja di Pentagon pulang ke Indonesia dan membeli ini dua. Dia tahu bahwa saya peneliti layout Al-Quran, maka dia bagi kepada saya. Saya terkejut. Ini adalah teman dulu. Sebelum jadi doktor, ia teman sama-sama mubalik di IKMI, Ikatan Masjid Indonesia. Jadi dia ustadz, saya ustazah. Bedanya dia terus mendalami sampai dia menjadi doktor di bidang keislaman. Saya tadinya tidak percaya bahwa ada doktor dari satu yang menerjemahkan sedemikian. Namun saya tunjukkan kepada Anda, ya, sampai mati pun saya akan mempertahankan yang saya katakan ini, teman-teman. Kenapa? Dalam Islam Departemen Agama bukan Nabi. Tidak ada kewajiban bagi kami untuk ittiba', ya, ittiba' kepada orang lain kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman Nabi Ibrahim pada Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa. Coba lihat. Ini teman-teman, ini abang-abang pasti lihat ini, ketawa ini. Dalam ini abang Filipus nih. Berada imam, abang imam kami. Coba, ini lafaz Allah. Lalu ada kata wa kalimatuhu. Kemudian ada kata walaqaha. Bagaimana mungkin Allah itu dhamirnya ha itu loh Bang Filipus. Coba ini loh. Allah menyampaikannya. Sejak kapan Allah itu dhamirnya ha? Dengan kita melihat terjemahan Quran kata per kata, jadi nampak. Oh, bagaimana seseorang menerjemahkan Al-Quran. Coba ini sampai mati pun saya nggak akan setuju nih. Sampai mati dengan Allah wallahi tallahi. Bersumpah saya. Sejak kapan Allah berdhamir ha? Nah, ya ahlal kitabi, aduhai para pewaris sebuah tulisan wahyu. Kenapa? Karena kataba, kata dasarnya adalah kataba. Kata dasarnya adalah de wes nulis. Kataba. Itu bentuk past tense yang artinya dia sudah menulis. Hebatnya bahasa Arab ini teman-teman, bahasa Arab dasarnya adalah yang berbuat melekat dalam kata kerjanya. Kedahsyatan bahasa Arab adalah ini, kataba. Coba kata pemukanya genjot-genjot ini. Jadi tulisannya naik turun. Kataba. Artinya dalam kurungnya dia laki-laki, dia laki-laki sudah menulis. Maka Alkitab artinya sebuah tulisan. Itu sebabnya para mufassir ada yang mengatakan baginda Nabi Muhammad itu melihat tulisan Al-Quran itu. Melihat. Dalam kertas tidak. Malaikat Jibril dengan kedahsyatan kekuasaannya atas izin Allah bisa membuat tulisan itu terlihat oleh Kanjeng Nabi. Saya tidak berani mengatakan, oh terlihat di dinding, oh terlihat di awan. Tidak, kita tidak boleh mengatakan. Karena itu rahasianya Allah. Yang jelas terlihat.
Karena dia namanya katabah. Bagaimana wujud penglihatannya? Ajaib. Itulah jawabannya. Maka ketika Rasulullah SAW menyuruh sekretaris pribadinya dan yang lain-lain untuk menuliskan Alkitab, Al-Quran, ataupun Injil, ataupun yang lain, para nabi itu bisa mengoreksi karena dia telah melihat sebelumnya, diperlihatkan oleh yang mulia malaikat Jibril alaihissalam. Makanya kata Rasulullah menegur kepada Zaid bin Thabit ketika membuat kata Qiraah itu gini. Al-Quran ini kan turun dalam bahasa Arab Quraisy. Rasulullah mudah menyampaikan ke orang Quraisy. Akhirnya ketika Al-Quran, ketika Islam tersebar di luar Quraisy sudah, maka nanti ada Tamim, Hudel, Robi'ah, Asad, gitu. Makanya mereka ini tidak biasa ya membaca seperti Quraisy. Misalnya Tamim itu tidak biasa pakai hamzah, biasa itu. Tiga maha penyayang, sabar. Dia tak kayak kita. Kalau kita ya iyalah harus melawan. Bukan ngomong yang penting deh, yang penting ngomong deh. Itu kan ada tujuannya bang, makanya dia nggak melawan. Ada tujuannya. Kau belum pernah lihat saya kerasukan Belzebul? Ngeri saudara. Ngeri. Pinus ini udah mulai minum obat tadi, udah mulai segar dia ya. Siapa si Pinus? Iya, udah mulai segar ku tengok. Mana Pinus itu paling Pinus itu bulan depan mau kenapa ada Uniripa? Anu nih? Nggak ada Uniripa. Siapa bilang? Nggak ada. Oh. Kalau Bang Venus ini mengikuti Paulus, iyalah nggak disunat lah. Jadi kayak gitulah. Ya kau kenapa tak ikuti Paulus? Paulus kan rasul. Kenapa tak kau ikuti? Ya, mana yang hebat Paulus sama Yesus? Yesus. Ya itu makanya saya ikuti Yesus lah. Dia jalan kebenaran dan hidup kok. Berarti ketika Paulus bertemu dengan Yesus di Damsyik, di perjalanannya ke Damsyik yang berupa cahaya seperti kilat, kau percaya tidak itu? Oh itu kan ada tertulis di dalam Alkitab. Mungkin Oke. Berarti kau percaya dengan Yesus, yakin? Ya itu saya baca-baca aja, dengar aja. Kalau percaya. Oke, sebentar. Kau Kan, percaya Yesus, betul? Kau percaya Yesus? saya percaya Yesus. Kata Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Iya. Ya, satu. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Darahnya Yesus sudah termateraikan dari ke-12 suku Israel. Betul? Iya. Yang berjumlah 144.000 orang. Di sorga ada 12 pintu dan masing-masing pintu itu ada nama suku Israel di atasnya, di 12 pintu. Pertanyaan saya, kalau Yesus diutus hanya untuk domba yang tersesat dari Bani Israel, kau ini termasuk suku Israel yang mana? Saya kan Israel rohani. Iya. Hah? Saya kan Kau orang dari bangsa Indonesia. Israel mana? Iya, kau orang Indonesia, suku Israel mana kau? Saya kan menuju ke sana, ke Israel, karena di situ ada Israel rohani keselamatan. dia. Keselamatan gundul itu. Karena di situ ada keselamatan, makanya ke situ lah aku bang. Gimana nya? Kalau nggak masuk ke neraka juga aku besok ini. Darahnya Yesus sudah termateraikan di dalam 12 suku, 12 suku Israel. Israel itu kan beranak terus, beranak cucu. Iya, Bang. beranak terus. Iya, kau keturunan Israel bukan? Ya, Israel itu manusia apa tidak? Sama-samanya kita manusia. Manusia, tapi dia bangsa. Dia punya suku. Kau keturunan suku Israel bukan? Dari suku mana? Dari suku Jangan, mana kau? Jawab. Jawab. Nah. Kau bilang kau mengikuti Yesus. Kau jawab. Kau dari suku mana? Abang ngutip ayat itu aja, abang kutip ayat itu aja. Jadi yang mana mau kau kutip? Ada dalil yang lain bang, gitu aja. Iya, jadi yang lain. Yang menguntungkan kau ikuti. Yang tak menguntungkan bagimu kau tinggalkan. Begitu? Iya, yang bagus ya kita ambil bang. Oh loh, yang jelek kau nggak ikuti. Berat saudara. Eh. Jadi kalau yang jelek kita ikutin masuk neraka kita bang, gimana? Yesus bilang dia diutus hanya untuk orang-orang yang tersesat dari Bani Israel. Domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Kau dari suku Israel yang mana itu kau jawab. Kau suku apa kau? Sukumu suku apa?
Tapi kan Yesus berkata, Bang, siapa yang Tidak. percaya kepada aku? Kau suku apa? Itu untuk orang Israel dia bilang begitu, bukan untuk kau. Mana ada untuk orang Israel? Oke, di mana dikatakan bahwa itu untuk kau? Coba. Siapa yang percaya kepada aku, dia akan diselamatkan. Sama siapa dia ngomong? Sama orang semua di seluruh dunia. Alek kau, mana ada? Penipu kau. Pukul kau pakai botol kecap. Sama siapa dia ngomong? Dia ngomong sama murid-muridnya itu, bukan sama kau. Yalah, Bang Nunang ya. Jauh itu Bang Vinus. Udah segar kau ini, nengok-nengok aja kau. Jawab Pinus, jangan kau cuma menyimak. Bantu Edi nih, bantu. Udah pusing pala Edi nih, mau jadi Paulus dia botak. Aku tahu, Bang. Ini mulutku, bibirku, mataku jahat, tapi hatiku baik, Bang. Aku tahu kau orang baik, Ed. Aku respect sama kau. Ngeri saudara. Ngeri, saudara. Aku tahu kau orang baik, Ed. Aku respect sama kau. Ya, walaupun kau agak-agak botol. Udah, aku balik nanya lagi nih tentang agama kita, Bang. Nah, Boleh, apa, tanya, silakan. tanya, silakan. Kenapa dibilang Qul Allah wahad, Allahu samad, lam yalid wa lam walad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti Allah itu tidak bisa diperanakan. Tuhan itu satu, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu yang dinamakan Tuhan. Kalau yang beranak itu makhluk namanya. Yang diperanakan itu juga makhluk. Kalau Tuhan itu beranak, berarti anaknya juga Tuhan. Kalau Tuhan diperanakan, berarti orang tuanya juga Tuhan. Itu nggak masuk dalam logika ketuhanan. Berarti abang, dengar dulu nih. Berarti abang ini mengatasi kekuasaan Tuhan. Mengatasi. Justru karena Tuhan itu maha kuasa, dikatakan Tuhan itu maha kuasa, maha tinggi, maha suci, Kenapa maha dibatasi? hidup. Kenapa Oke. Bukan membatasi, justru kalau kita mengatakan Tuhan itu beranak, artinya kita membatasi Tuhan. Tuhan tidak Oke. butuh anak, Tuhan tidak butuh orang tua, karena dia sudah maha kuasa, dia berdiri Dari mana? sendiri, tidak butuh makhluk. Oke, Yang butuh makhluk lah yang butuh untuk beranak, Ya, untuk ya, berkembang ya. biak. Oke, Tuhan Bang itu Teguh tidak sedikit. butuh. Kau mengatakan kami membatasi Tuhan, betul? Iya. Tuhanmu dikatakan maha kuasa karena dia bisa menjadi apapun, salah satunya manusia. Makanya dia disebut maha kuasa, betul? Iya, menjadi monyet pun bisa, Bang. Namanya Bisa Tuhan. tak? Iya, bisa tak Tuhan menjadi babi? Bisa ada, kalau ada tujuannya ke situ. Kalau ada tujuannya, rencananya bisa. Dia kan melakukan seperti itu kan ada tujuannya, ada maknanya. Iya, pastilah. Makanya gini Bang Edi, Nah, Tuhan itu ada yang namanya sifat wajib bagi Tuhan. Ada yang namanya sifat mustahil bagi Tuhan. Nah, sifat mustahil itu yang bertabrakan dengan sifat wajibnya. Contoh, ketika dikatakan Tuhan itu maha hidup. Pertanyaanku, bisa nggak Tuhan mati? tidak bisa. Nah, karena dia maha hidup, betul kan? Iya. Nah, Tuhan itu maha melihat. Bisa nggak Tuhan menjadi tidak melihat? Iya, semua dia bisa melihat. Tidak bisa. Nah, tidak enggak, pertanyaanku, bisa nggak dia menjadi tidak bisa melihat? Tidak bisa. Nah, itulah yang namanya sifat yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu mustahil mati, Tuhan itu mustahil tidak bisa melihat, Tuhan itu mustahil tidak bisa mendengar, Tuhan itu mustahil tidak maha tahu. Itu namanya sifat mustahil bagi Tuhan. Paham ya? Nah, kalau dikatakan Tuhan itu maha hidup, maka tidak mungkin Tuhan menjadi manusia yang maha mati, yang manusia itu serba keterbatasan, yang bisa mati, bisa tidak suci lagi dia. Maka dikatakan Tuhan tidak mungkin menjadi manusia karena bertabrakan dengan sifat kemahakuasaannya. Paham ya? Paham nggak, Bang? Iya. Ya, Jadi kalau Tuhan menjadi manusia, runtuhlah sifat kemahakuasaan Tuhan. Karena Tuhan itu maha hidup, maha mendengar, maha mengetahui, maha suci. Manusia tidak maha hidup, manusia tidak maha mendengar, manusia tidak maha tahu, manusia tidak maha suci. Maka Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Paham ya?
Iya bang, ya. Tapi kan kita tidak boleh mendahului Tuhan bang. Betul. Bukan, kita memang tidak mendalilkan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Tuhanlah yang mendalilkan dirinya. Bukan kita yang mendalilkan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab suci, aku ini Tuhan, bukan manusia, kata Tuhan. Ya Tuhan sendiri yang mendalilkan, bukan kita manusia yang mendalilkan. Oh Tuhan itu harus menjadi ini, Tuhan itu turun ke dunia menjadi manusia. Itu yang ngajarin siapa? Tuhan ada nggak ngomong kayak gitu? Ada nggak Tuhan bilang aku akan turun menjadi manusia, mati di kayu? Nggak ada Tuhan ngomong gitu. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah katanya kan? Oke, itu kontradiksi kalau kita mau mengutip kalimat itu secara Bang Toko dabling. Coba agak Dabling ya? Kok bisa Ya, dabling agak aku ya? Ini dabling nih. Ah, ini aman coba. Lanjut coba bicara. Cek. Dabling. Dabling. Coba Bang. Aman. Nah, kalau abang kita ini masuk ke Yohanes 1 ayat 1. Kalau abang kita mau ngambil secara letterlek, kalimat itu akan berkontradiksi dengan ayat-ayat yang lain. Boleh kita paparkan? Iya. Mau kita paparkan? Oke, kita buka dulu ya. Yohanes 1 ayat 1 kan? Yohanes 1 ayat 1. Ini Ya, masih teman-teman dalam yang- kitab Yohanes saja. Iya. Ini udah kontradiksi sebenarnya. Tuh. Kalau abang mau lihat, sama kita buka ya. Ya teman-teman yang ada di bawah, dibantu tap-tap layar agar komal kita tetap kokoh, di-share dan di-posting Nih, ulang. Buat yang kita belum lihat follow silakan follow akun kontradiksinya. saya Gimana? dan di-follow akun Bang Teguh teman-teman. Di mana sebenarnya kontradiksinya? Biar kita lihat ini. Bentar. Nih, bentar ya. Kok kabur ya kameraku ya? Ini HP murah kayak gini memang. Iya, Susah. terlagi gajian bang. Terlagi ganti nanti gajian. Amin. Gini. Nih kan abang kan buka Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Iya betul. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman, betul? Betul ucapan ya. Iya, firman adalah Allah, Allah adalah firman. Ya kan? Nah, kita masuk ke Yohanes langsung ke ayat 14-nya kita ambil ya. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia ini Allah. Karena firman ini adalah Allah, betul? Allah itu tadi firman menjadi manusia. Firman ini Allah bukan, Bang? Ucapan itulah firman sama Allah itu kan beda. Kita balik. Ucapan Allah sendiri. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman Iya. itu bersama-sama dengan Allah. Firman Iya. itu adalah Allah, betul? Iya ucapan Allah sendiri ya. Oke, abang garis bawahi dulu ini. Firman itu adalah Allah, ya, betul ya? Iya satu hakikat itu ya betul. Oke, kita masuk ke nomor 14-nya. Firman, lihat ini. Firman yang adalah Allah ini telah menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia ini Allah, betul? Tadi di sana kan dua bang, firman sama Allah kan. Bingung dia kan? Jadi yang firman yang menjadi manusia, Allah tidaklah. Gitu. Allah tidak menjadi manusia. Berarti firman ini bukan Allah. Kalau Allah tidak menjadi manusia, Bang. Firman ini bukan Allah. Kenapa di sini dikatakan firman itu adalah Allah? Kata Bible adalah katanya. ibal, betul nggak? Bersama-sama, itu bersama-sama itu bisa sama gitu. Makanya kalau kita ambil secara letterlek, ini Bersama-sama. akan kontradiksi. Karena di sini kalimatnya firman itu adalah Allah. Seharusnya kalau kita mau mengkaji ini kalimat ini dari mana sebenarnya? Yohanes ini tahu dari siapa? Karena kalimat pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama ini cuman Yohanes yang mengutip. Abang boleh cari di kitabnya Matius, Markus, Lukas, tidak ada narasi seperti ini tuh nggak ada. Betul. Narasi seperti ini nggak ada. Yohanes Pembaptis. Yohanes kan? ini tahu dari siapa? Dia wahyu itu bang, dia ada wahyunya. Di mana Yohanes menerima wahyu? Gila. Bukan Yohanes Pembaptis, Gini Bang, itu Yohanes murid ini kan Yesus, dari betul. Plato, himne Platonis. Oh, bukan Kalimat Yohanes yang Pembaptis sebenarnya, ini kalimat yang sebenarnya begini. Pada mulanya adalah firman atau perkataan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu dari Allah, itu baru benar. Karena firman itu ucapan, perkataan yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman itu dari Allah. Kalau kita ambil letterlek, firman itu adalah Allah, berarti Allah ini adalah firman.
Benar nggak? Iya Bang, betul. Nah, kalau Allah adalah firman, kita lari ke Yohanes 1 ayat 14-nya, maka kontradiksi. Kenapa saya bilang kontradiksi? Abang dengarkan. Noise, Firman Bang, yang Teguh, adalah kesek-kesek. Allah ini telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sementara Bapa ini adalah Allah satu-satunya. Ada Bapa lagi nih, udah 4 Tuhannya. Karena di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau di sini adalah Bapa. Satu-satunya Allah yang benar. Kalau di sini Allah itu satu-satunya adalah Bapa, di Yohanes 1 ayat 14-nya, firman yang adalah Allah telah menjadi manusia, diberikan kemuliaan oleh Bapa lagi. Ini Bapa yang mana lagi, Bang? Kebanyakan Bapaknya jadinya. Ngeri. Kalau Ngeri, apa ngeri tuh. Makin Ngeri, pening ngeri, kita ngeri. bahasnya itu. Nah, ngeri saudara, ngeri. Makanya ya, yang salah gak usah di tekan terus Bang, yang salah itu. Makanya Terus kita koreksi itu terus. saudara, ini bukan kitab suci. Yang dikatakan kitab suci haruslah suci, murni 100% firman Tuhan, jangan bercampur dengan perkataan manusia. Ketika sudah satu kitab itu bercampur dengan perkataan manusia, tidak bisa dikatakan suci lagi. Karena manusia itu tidak maha suci. Ya. Alkitab Bang itu menjelaskan sejarah peristiwa yang sudah terjadi. Ya, Bukan ini kan wahyu lebih dari kalau Tuhan. sebenarnya gini Bang, kalau Alkitab, ini kita bahas Alkitab ya. Alkitab, Bible Abang ini sekarang ini, kalau kedudukan di dalam Islam itu hanya hadis dia. Bukan Al-Quran ya, dia kedudukannya hadis. Karena di situ ada perkataan-perkataan Yesus, ada perkataan orang. Itu pun hadis, bukan hadis hadis doif dia. Karena sumbernya kitab ini nggak sampai kepada sumbernya, nggak sampai kepada si sumbernya siapa? Yang menerima firman itu kan Yesus. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda Mila, Waalaikumsalam apa kabar? Siap. Wah, harus open cam ya? Nggak apa-apa, bebas Nggak, aja perempuan Bunda. nggak apa-apa Bunda. Perlu perempuan nggak apa-apa, kita lihat si Edi aja, Edi nggak apa-apa. Paulus ini. Iya. Nanti aja pun Edi bisa. udah kayak Paulus ya. Nanti aja pun Ya, saingan. Salam kenal. Nanti aja pun bisa. Ya Bunda, ya. Ya. Makanya Lanjut. kalau di dalam Islam itu Bible ini kedudukannya hanya hadis palsu bisa dibilang. Kenapa dibilang palsu? Kalau hadis yang di dalam Islam itu kalau sumbernya itu sanadnya itu sampai kepada Nabi Muhammad, itu bisa diterima. Nah, sementara ini yang Abang kutip aja tadi kayak Yohanes 1 ayat 1. Pertanyaan aku, Yohanes ini tahu dari mana? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa jawab. Dari mana Yohanes bisa mengutip kalimat pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah? Ini tahu dari mana dia informasi itu? Pernah nggak Yohanes ini ketemu sama Yesus? Ini Yohanes Pembaptis atau Pak Yohanes yang lain ini? Enggak, ini Yohanes penulis Bible ini. Saya masuk sedikit ya. Saya masuk. Siap. Boleh, Silakan, Bunda. silakan Bunda, silakan. Ini Edi nih Oten apa Muslim sih? Oten. Ten. Oke. Oten. Jadi Kebenaran. Aliran saya sesat bidat ini. dapat video mengenai Yohanes 1 ayat 1 ini. Itu ternyata kalau dibuka original teksnya, artinya tuh beda sekali. Bukan pada awalnya firman ini, enggak begitu. Itu ada satu pendeta tuh kemarin sampai masuk Islam dia. Pernah dengar nggak kalian? Sampai mualaf dia gara-gara itu. Jadi ternyata bukan karena pada awalnya firman itu, enggak. Jadi itu ternyata Allah berfirman. Nah kayak gitu, jadi beda sekali isinya. Saya nggak hafal, tunggu sebentar ya. Mudah-mudahan saya masih ada nih videonya. Jadi Alkitab di Indonesia itu banyak sekali diselewengkan. Nanti Ada apa 6.000. Bunda? Hah? Nanti pendeta Yahya Waloni udah meninggal itu Bunda. Loh enggak kan kau nggak boleh kayak gitu. Paus juga mati itu. Terus Enggak, kamu ngomong apa? Maksudku videonya nanti Semua yang semua orang enggak, ini orang baru kok, belum terlalu lama. Ya. Ada gitu. Jadi maksud saya itu kalau kau cerdas, kan saya lihat masih muda ini. Belajar
Belajar dari si Bang Iqbal, dari Bang Tengku, dari guru-guru yang lain. Jangan bawa, kalau lagi ngomong begini jangan bawa keimanan, jangan. Lewatin dulu imanmu, tungguin. Dicatat-catat semua. Sebenarnya aku ini ngikut Yesus apa ngikut Paulus? Itu yang kalian tuh suka bingung. Itu Bang. Saya mengikuti Yesus, Bunda. Nah, dia nih Kristen apa dulu sebentar? Protestan Bunda. Berarti makan B2 dong. Makanan. Bersunat juga dia, bersunat. Oh, bersunat. Iya. Ya, bersunat karena agama atau karena kesehatan? Bersunat karena keturunan. Karena Iya, bisa dari keturunan Abraham, bisa Oh, dari oke. keturunan orang tua saya juga. jadi dia Kristen apa ini kalau bersunat begitu? Kalau Kristen nggak bersunat nih kecuali yang Advent ya. Kristen mencari kebenaran, Bunda. Denom baru Gimana ini tuh Bunda. Kristen? Hah? Denom baru. Makan B2 nggak? Itu kan tergantung saya kalau mau makan. Ngomongnya mulai selengean nih kayak gini, nggak bisa begitu. Iya, itu. Sekarang di ajaran Anda itu mengajarkan makan B2 apa enggak? Iya, itu kan tentang makanan. Enggak, saya tanya. Di Bibelmu itu mengajarkan makan B2 apa enggak? Kalau di perjanjian baru sih enggak, di perjanjian lama, Perjanjian lama enggak. bukan kitabmu. Dengar saya. Perjanjian Perjanjian lama itu punya orang Yahudi itu. Perjanjian baru itu kitabmu. Perjanjian baru enggak ditegur. Nah, jadi makan. Jadi kau makan kan? Ya makanya tergantung orangnya, kalau dia mau ya mau juga. Enggak begitu jawabannya. Gimana tuh Bang Iqbal dia ngomongnya begitu? Jadi dia ini Bunda, saya kasih tahu sedikit ya. Kata Men, Edi ini sudah tidak percaya bahwa Paulus itu seorang rasul. Dia membantah perkataan rasul. Nah, Tadi saya bagus tunjukkan. itu ya. Ya, dia lebih mengikuti Yesus daripada Paulus. Dia tak percaya Paulus. Katanya Paulus itu manusia. Bisa saja dia mengarang-arang, kata dia kan. Betul. Oh, Maka dia mengikuti Ini udah Yesus. pinter nih. Nah, terus ketika dia menyatakan bahwa dia mengikuti Yesus, apakah konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus menyembah ikutin kepada apa Tuhan enggak? yang Esa itu Anda ikuti atau tidak? Nah, itu pertanyaannya, Ed. Sebetulnya selagi kamu itu masih mengikuti ajaran Yesus dan kamu mengklaim bahwa kamu pengikut Yesus, sah-sah aja. Yang lucu ketika kau menyatakan dirimu adalah pengikut Yesus tapi yang kau ikuti Paulus, itu lucu. Gak nyambung. Gak nyambung itu, Ed. Kalau yang kau ikuti Yesus disunat, kau bersunat. Yesus berdoa dengan cara bersujud, kau bersujud. Yesus mengajarkan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kau ikuti Yesus mengesakan Tuhan, tak masalah. Apa-apa. Tapi kalau kau menuhankan Tuhan yang tiga tapi jadi satu, itu dapatnya dari mana? Iya. Nah, itu. Pernah dengar gak pernyataan bahwa kalau kau ini pernyataan orang Kristen yang udah mu'alaf ya, bahwa sejak dia pindah Islam mu'alaf, dia justru lebih mengenal Yesus, tidak meninggalkan istilahnya bukan berarti kalau masuk Islam meninggalkan Yesus, justru enggak. Jadi ada istilah orang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Tuh, seperti itu. Karena saya lihat di orang Kristen ini justru bukan pengikut Yesus. Dia ini masih nggak sadar kalau dia ini pengikut Paulus sebenarnya. Jadi kalau kita jejerkan antara ajaran Paulus dan ajaran Kristus, itu bertolak belakang loh. Bang Edi pernah lihat nggak? Pernah tahu nggak ajaran dua orang ini berbeda sama sekali? Yang satu nyuruh batalkan hukum Taurat, yang satu menggenapi, yang satu makan B2, yang satu enggak, yang satu bersunat, yang satu enggak, yang satu itu Roma 10 ayat 9 itu apa isinya? Bang Iqbal. Nah, itu seperti itulah. Betul, jadi betul. Jadi Paulus ini sebenarnya bertolak belakang loh. Dia yang kekristenan tuh ada sejak Paulus waktu jalan ke Antioquia itu. Saya lihat loh tempat penguburan pelarian murid-murid Yesus di Turki itu, di Kapadokia itu.
Itu serem sekali kalau lihatnya. Saking mereka ketakutannya sama orang Farisi sama grup Romawi ini. Itu seperti itu, Bang. Betul. Jadi tentang Paulus ini sebenarnya sudah dinubuatkan, Ed. Tetapi nubuatan ini seringkali disalahartikan. Ini ayat viral sebetulnya. Ayat ini seringkali dibawakan sama guru-guru kita. Salah satunya seringkali dibawakan oleh Bang Zuma, Matius 7:15-23 itu. Tentang hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal ia adalah serigala yang buas. Dari buah pengajarannya lah kamu akan mengenalnya. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Ayat 21-23 berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu juga? Maka aku akan berterus terang, kata Yesus, anjahlah dari hadapanku kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, di dunia ini satu-satunya ajaran yang berseru-seru kepada Yesus Tuhan, yang menuhankan Yesus, bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, melakukan mukjizat dalam nama Yesus, itu agama apa? Iya. Agama apa? Agama nggak tahu, Bang. Loh, yang memanggil Yesus Tuhan, yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dalam nama Yesus di gereja, melakukan banyak mukjizat, katanya menyembuhkan orang sakit, mengusir setan di gereja dalam nama Yesus, itu agama apa? Agama apa? Banyak terbagi Kristen, Bang. Banyak kali terbagi. Anda jujur saja, agama apa? Kristen. Kristen. Maka Kristenlah penjahatnya menurut Yesus. Nah, nubuatan Yesus pada hari terakhir di ayat 22-23 ini itu merujuk kepada ajaran Kristen. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan seperti ini? Siapa yang mengajarkan kau bernubuat, mengusir setan, melakukan mukjizat, menuhankan Yesus, berseru-seru kepada Yesus Tuhan? Itu siapa mengajarkan? Iya. Tidak ada yang lain, cuma satu orang, yaitu Paulus. Maka dikatakan di awal, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal ia adalah serigala yang buas. Nabi palsu itu adalah Paulus. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1. Salah satu jemaat dari Antioquia, nabi dari Antioquia adalah Saulus. Kalian seringkali dipelesetkan oleh bapak-bapak gereja, dikatakan bahwa Paulus itu adalah seorang rasul. Kalian tak kenal istilah rasul. Istilah rasul datangnya dari Islam, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal kalian. Orang Kristen taunya apostolos. Lucu jika kau katakan Paulus itu rasul tetapi dia bukan nabi. Sedangkan berdasarkan kaidah keilmuan, yang dikatakan rasul pasti nabi, yang dikatakan nabi belum tentu rasul. Kalaulah Paulus ini rasul, pasti dia nabi, karena tak mungkin orang itu lulus SMP langsung kuliah, tidak melalui SMA. Tak mungkin. Paulus ini lucu, dianggap rasul tetapi tidak diakui sebagai nabi. Tak nyambung. Iya benar. Tak nyambung itu. Dialah nabi itu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Paulus adalah nabi, maka satu-satunya yang mengaku nabi, satu-satunya yang dianggap nabi, yaitu Paulus. Cuman dia yang mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Yesus. Dan yang melantik Yesus itu menjadi Tuhan itu Paulus. Tertulis dalam Roma 14 nomor 9. Sebab Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Kalaulah Kristus tak bangkit, dia takkan pernah jadi Tuhan. Otakmu harusnya menangkap. Jika kau katakan Nabi Muhammad, Nabi kami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang Nabi palsu, tak mungkin. Nabi Muhammad tak pernah menyamar seperti domba. Tak pernah Nabi Muhammad menyamar seperti domba. Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan kami umat Islam untuk menuhankan Yesus atau Isa alaihissalam. Tak pernah. Nabi Muhammad tak pernah mengajarkan kami bernubuat.
Tak pernah mengajarkan kami mengusir setan dalam nama Yesus, dalam nama Nabi Isa alaihissalam. Tak pernah. Di belahan dunia ini hanya satu orang tersangka utamanya, Ede. Siapa dia? Dia adalah manusia yang mengaku bertemu dengan Yesus pada saat perjalanannya ke Damsyik berupa cahaya sehingga matanya buta. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam Matius 24. Waspadalah ketika ada yang mengatakan bahwa ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, ada Mesias di padang gurun. Itulah si penyesat. Sekarang saya tanya sama kau, Ed. Ya. Yesus ini datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan yang menjadi manusia? Jawab. Firman telah menjadi manusia. Firman ini Tuhan. Ucapan dari Tuhan. Ya, berfirman. Tuhan berfirman, ya betul. Oke, apakah firman Tuhan itu adalah Tuhan? Apakah firman Bapa itu adalah Bapa sendiri? Atau firman Bapa hanyalah firman Bapa? Firman Bapa bukan Bapa. Bapa sendiri yang di sorga, dia berfirman. Berarti Menjadi- firman Bapa adalah Bapa itu juga. Satu kealahan, betul? Tidak, dari Oh, salah. Bapa itulah. Dari Bapa itu firmannya ya. Sumbernya dari Bapa firman itu. Kesimpulannya adalah Yesus ini adalah Tuhan yang menjadi manusia, betul? Firman menjadi manusia, Bang. Yang tertulis. Oh, firman menjadi manusia. Oke. Betul. Firman yang menjadi manusia. Iya. Boleh saya katakan Anda antikristus dan penyesat? Kenapa bisa kayak gitu, Bang? Ada kitabmu di situ. Ada. Bacakan saya 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, baca. Mana kitab dulu ini ya? Baca. Tapi 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Baca dulu, baru kau tahu. Ini Alkitab. Saya buktikan di depan 5.000 mata memandang kalau kau Ede mengaku sebagai pengikut Kristus, kau katakan dia adalah firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, kau adalah si penyesat dan antikristus. Yohanes Baca. berapa, Bang? 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Teman-teman yang di bawah bantu tap-tap layar, di-share, dan jangan lupa di-follow akun Kata Bebel 03, di-follow akunnya Bunda Mila, teman-teman. Di-follow akun Bang Teguh juga. Masya Allah, ini guru-guru kita, sahabat-sahabat saya, di-follow terman-teman ya. Alhamdulillah. Semoga Allah membalas kebaikan. Follower emang. Siap, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Jadi di-follow akun Bang Teguh dan akunnya Bunda Mila. Di-follow teman-teman, akun Bunda Mila, Masya Allah. Edi masih bisa ditolong ini. Masih bisa ditolong, makanya ku pertahankan. Kalau yang lain, akut. Ayo Edi, semangat. Sorry, komennya kencang. Aku nggak kebaca tadi ada yang ngetek namaku soalnya. Lupa aku. Ulangi lagi lah. Oh, Bang Teguh orang Bang mana? Tengku orang Aceh. apa katanya? Bang Tengku Orang orang Aceh, apa? orang Aceh. Orang Aceh. Namanya Tengku Urang pasti Aceh, Aceh urang lah. Aceh. Oke. Acehnya di mana, Bang? 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, baca. 2 Yohanes pasal 1. Ayo coba. Oh, dia kalau hilang-hilang terus bisa ini nih, bisa turun jadi. Atau saya si bacakan. Ednya. Saya bacakan aja ya. Bang Teguh tolong bukakan Bang. 2 Yohanes 1 nomor 7 Bang. Edi jangan ngopi terus hilang nanti. Saya bacakan aja Saya bacakan aja, saya bantu ya. Aku bacakan aja ya. Nih, kau lihat ini. Saya buktikan kau Ede bahwa kau adalah seorang penyesat dan kau adalah seorang antikristus. Menurut kitab sucimu, bukan menurut saya. Itu baca itu, ayat 7. Baca itu Sebab lihat. banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Oke, Edi. Yesus ini datang dan lahir Aceh, sebagai Pak. manusia. Banda Aceh. Ya. Yesus ini datang dan lahir sebagai manusia seperti apa yang dikatakan oleh Gabriel dalam Lukas 1:31 bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan diberi nama Yesus, seorang manusia atau Banda Aceh. atau firman yang menjadi manusia. Datang sebagai apa dia ini? Datang sebagai firman menjadi manusia, Bang. Antikristus. Jelas kau antikristus.
Karena Yesus datang utuh sebagai manusia, sebagaimana diberitakan dalam Lukas pasal 1:31, 61 kali di dalam kitabmu itu dikatakan, Yesus adalah anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Lukas pasal 1:31, pada saat Gabriel turun memberitakan kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan diberi nama Yesus. Menurut Lukas pasal 1:31, yang lahir manusia apa firman yang menjadi manusia? Firman menjadi manusia, Bang. Di mana dikatakan firman menjadi manusia itu? Menurut Yohanes. Lukas. Di Yohanes. Di Yohanes. Bukan manusia utuh, tapi firman jadi manusia. Begitu. Iya. Berarti kau si penyesat dan kau antikristus. Sebab dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Si penyesat dan antikristus adalah mereka yang tidak mengakui kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Kalau kau katakan dia firman yang menjadi manusia, maka tak sesuai dengan itu, maka benarlah di dalam kitabmu, kaulah si penyesat dan antikristus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mulai. Jadi firman itu Tahu lari kemana-mana. Dibawakan kau Yohanes 1 ayat 1, kau tak paham. Kau tak mengerti kitabmu. Makanya aku bilang tadi gini, Bang Edi. Tadi kan aku bilang, Tuhan itu dia yang mendalilkan dirinya, bukan manusia yang mendalilkan Tuhan. Kalau abang mengutip Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan Yohanes. Yohanes yang mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Iya, Sementara Yesus sendiri tidak pernah secara eksplisit di dalam Bible mengatakan bahwa aku adalah firman yang menjadi manusia, itu nggak ada. Bahkan Tuhan sendiri di perjanjian lama juga tidak pernah mengatakan bahwa firman-Nya akan menjadi manusia, itu nggak ada. Ya, di dalam Hosea, abang baca itu, buka aja Hosea 11 nomor 9, apa katanya? Itu nih firman Tuhan ini. Sebab aku katakan bahwa firman telah menjadi manusia. Pertanyaannya, dia tahu dari siapa? Apakah dari Tuhan atau karangan dia sendiri? Makanya sekarang Kristen ini sebenarnya mengikuti pengajaran dari Tuhan atau dari manusia. Jangan sampai dalil Tuhan itu dikalahkan dengan perkataan manusia, pengajaran manusia. Coba abang bisa cari di perjanjian lama semua, di Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Hosea 11 ayat 9, sebab aku ini Allah bukanlah manusia. Betul. Jelas itu dalilnya, Edi. Bilangan 23:19 itu paling jelas. Allah bukanlah manusia sehingga ia menangis, bukan pula anak manusia sehingga ia menyesal. Lalu kenapa kau beriman ketika ada manusia memanifestasikan Tuhan berinkarnasi, berteofani menjadi manusia? Padahal yang dituhankan itu tak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu kau tuhankan. Masa ada Tuhan menurut anggapan orang? Tak mungkin itu. udah saya bilang, Bang, dia utusan. Memang Yesus utusan. Bukan Tuhan kan? Iya, bisa dibilang utusan. Ya betul. Yang Bukan diutus Tuhan kan? Utusan. Bukan Tuhan kan? yang diutus dari atas, dia dari atas, bukan Iya, dari Tuhan dunia bukan. ini. Tuhan bukan. Itu logika yang Bukan, cacat dia, itu dia kalau abang. utusan. Bukan Tuhan. Kalau abang bilang Yesus diutus Dia dari utusan. atas itu logika yang cacat. Faktanya Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria. Tapi dari atas dia, Bang, rohnya itu dari dalam. Iya, semua roh Maria. manusia juga dari atas, dari Allah. Roh abang, roh aku, roh Bunda Mila, rohnya Ibal, itu semua dari atas. Itu Dari Allah, dari Sang Pencipta. kehendak Allah sendiri berfirman ke dalam perut Bunda Maria, makanya jadi Yesus. Iya, bukan firmannya yang menjadi manusia, tetapi Yesus ini diciptakan melalui firman. Sama seperti Iya. dalam Islam itu kun fayakun. Fayakun. Jadi maka jadilah. Itu namanya firman Allah. Kun fayakun ya. Saya izin, Bang. Saya izin. Silakan Bunda. Silakan Bunda, silakan Bunda. Bang Edi, kan pada mulanya firman. Jadi kalian kan menganggap Yesus itu dari firman, benar nggak? Iya. Nah, jadi yang menghamili Bunda Maria itu firman berarti kan?
ucapan Tuhan. Dia Iya, tapi ucapkan, kan ucapan Tuhan yang menimbulkan Bunda Maria itu hamil. Berarti kan kata bahasa kita sehari-hari, apalagi saya orang Palembang. Berarti firman itu yang menghamili Bunda Maria. seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi kan dia berfirman. Oh, ada bumi pasti ada. Ada langit Sekarang pasti ada. begini. Firman masuk ke perutnya Bunda Maria, menimbulkan apa? Bunda Maria hamil kan? Menimbulkan manusia ya hamil. Ya. Nah, jadi firman itu yang menghamili Bunda Maria, menimbulkan Bunda Maria jadi hamil. Benar Betul. dong, begitu logikanya. Nah, pertanyaannya begini Bunda, izin Bunda. Pertanyaannya begini Ed. Maria ini menyembah kepada siapa dia? Nah, Kepada Allah. Pasti. Bukan kepada Yesus. Kepada Allah yang Bapa di surga, ya betul. Bukan kepada Yesus. Yesus belum ada kok. Oke, setelah dia melahirkan Yesus, Pintar setelah Bunda Maria melahirkan Yesus, Yesus masih bayi, Yesus dikatakan Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ikuti kau Bang, ini. ini Tuhan satu bang, betul. Oke. Yesus lahir sendiri, bukan dua orang. Ya betul. Tak masalah. Betul, Ya, tak betul, masalah. betul. Ya, tunggu. Betul itu bang ya. Oke. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan, betul? Iya sendiri, Yesus ya sendiri. Oke, Tuhan bukan? Pokoknya Tuhan itu tunggal sendiri dia. Pertanyaan saya, Yesus ini Tuhan bukan pada saat dia lahir? Yesus itu sendiri dia bang, lahir. Tuhan, pertanyaan saya, Tuhan bukan sendiri, berdua, bertiga, rombongan itu. Lain-lain itu pertanyaan kuet. Pertanyaan saya adalah, di dalam kitabmu tertulis, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir di kota Daud ini Tuhan bukan? Menurut ayat itu. Menurut saya bang, ayat itu Yesus Kristus lahir sendiri, berarti Tuhan sendiri ya. Oke, berarti Tuhan ya. Ya sendiri dia bang. Oke, tak masalah. Bunda Maria yang melahirkan Yesus ini menyembah kepada Yesus karena dia Tuhan, betul? Waktu kecil belum menyembah. Loh, belum jadi Tuhan ya. Belum jadi Tuhan. Jadi kapan dia jadi Tuhan? Setelah dilantik sama Paulus. Kapan dia jadi Tuhan? Sama abang, kalau Tuhan itu bingung juga bang. Tuhan itu satu. Kau aja yang bingung soal Tuhan. Kalau kami tak pernah bingung. Makanya Islam itu datang, Edi, menyempurnakan ajaran-ajaran yang sebelumnya. Menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Dengan datangnya Islam maka sempurnalah semua ajaran Tuhan. Islam itulah yang memberikan solusi. Itu Islam. Iya. Tapi kan Untuk semesta alam. Makanya Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin. tapi kan kalau wahyu itu bang enggak langsung sama Nabi Muhammad, dia melalui juga malaikat ke Jibril. Betul, melalui malaikat Jibril. Apa bedanya dengan Maria? Apa bedanya dengan Maria? Pada saat Tuhanmu itu memberitakan kepada Maria, yang kalian imani bahwa Maria itu mengandung Roh Kudus, yang datang malaikat Gabriel, betul tidak? Iya betul. Ya sudah, sama. Tapi kan dari bayi dari kandungan sudah diutus bahwasanya Yesus adalah satu. Betul, diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel, bukan untuk kau orang Medan. Ngeri saudara. Tuh, fakta ini. Kata Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Darahnya Yesus termateraikan untuk ke-12 suku Bani Israel. Berjumlah 144.000 orang. Di kitab Wahyu dikatakan, di surga nanti ada 12 pintu surga. Dan di atas pintu surga itu masing-masing ada nama dari ke-12 suku. Pertanyaan saya, kau dari suku yang mana? Ya. Tuh, oh ya. nggak termasuk kau Edi. Tak termasuk kau Bani Kulo. Berarti kita lari. Sudah termatrai. Nanti kita lari ke surga ini ya. Oke, saya tanya lagi di surga ini. Jadi
kalau di surga saya tahu ada bidadari ya di surga. Kalau dia Nggak tahu bang, belum ada yang ke surga soalnya. Ya, enggak apa-apa Bang Teguh. Ada yang Ya, ngomong ada itu. bidadari. Kenapa? 72 bidadari katanya kan. Bagi orang yang mati syahid. Di antara ribuan orang belum tentu satu orang itu mati syahid. Loh betul, ini fakta. Maka tunjukkan saya dalilnya. Kalau semua umat Islam yang bergender laki-laki akan dipuaskan hasratnya dengan 72 bidadari, tunjukkan saya dalilnya mana? Masuk saya ini, saya nanya. Iya, makanya saya jawab. Betul, akan mendapatkan 72 bidadari bagi orang yang mati syahid. Kalau kau matimu mati kafir, tak mungkin kau dapat. Mati syahid gimana? Gimana contohnya mati syahid? Contohnya mati dalam keadaan berperang, dalam keadaan membela agama Allah. Misalnya dia membela Islam, membela agama Allah, lalu dia mati di medan peperangan, mati syahid. Itu satu contoh. Paham? Itu Ya, aja. itu salah satu contohnya mati syahid seperti itu. Mati melahirkan juga ya, meninggal wafat melahirkan ya, kalau nggak salah ya. tuh. Termasuk salah satu. Mati di Karena sakit perut. Kalau kau mati di diskotik lain lagi ceritanya. Kalau kau mati di gereja nyanyi tak sama. Jadi mati syahid itu mati di jalan Allah, mati dalam satu keimanan, dalam sholat, seperti itu contoh yang gampang ya. Lagi berdoa, lagi menolong seseorang, apa aja, nolong kucing nyebrang di jalan, bisa itu. Paham kau Ede? sudah paham ya. Ah, sudah pintar. Sekarang saya tanya, di surgamu ngapain kau? Berarti nggak jauh beda kalau kayak gitu ya. Tapi kan Perang kami- naga, Mana ada tak jauh beda, di surgamu perang naga. perang naga itu. Di surgamu nanti kau jadi pengantin, kau dikawini sama Yesus. Bingung nggak kau? Nggak Laki percaya? sama laki. Ada kitabnya. Baca Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Bagi orang Kristen mengatakan anak domba di situ adalah Yesus dan pengantinnya adalah seluruh umat Kristen. Kalau kau mati dalam keadaan Kristen, kau jadi Bang Edi pengantin. nanti jadi pengantin pria atau wanita nanti? Kau jadi pengantin pria apa wanita? Kalau di sana bang, di Wahyu itu tertulis memang di sana roh, nggak ada kayak kita ini di dunia ini. Di Soalnya sana bilang ada roh. makan-makan kok di sana di surga. Di sana nggak ada merasakan makan. Nggak percaya. Tunjukkan dalilnya Bang Teguh. Di sana nggak ada merasakan lapar, tidak bisa merasakan segala haus, segala apapun nggak ada. Namanya roh. Kita hidup di dalam roh. Aduh. Edi. Saya mau ini dulu nih, mau ngasih sesuatu. Abang buka Matius 8 ayat 11. Masya Allah. Bang Edi, Iya bang. coba buka Matius 8 ayat 11. Matius 8 ini Iya. kalau kitab buku inilah susah nyarinya. Wih, luar biasa. Makasih Bunda. Masya Allah, dapat hiu, dapat paus, weh. Ikan lele. Makasih Bunda. Barakallahu fikum. Murah rezeki, sehat selalu Bunda. Bunda Mila, Amin, Masya Allah. sehat-sehat, amin. Sehat selalu Bunda. Sehat-sehat di sana, murah rezeki Matius Bunda. 8 ayat 11. Matius 8 ayat Masya Allah, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Matius 8. Ya, Matius 8 ayat 11. Matius 8. Oke, ayat 11 saya baca dulu Bang ya. Baca. 11. Alhamdulillah. Ini dia. Oh, yo. Baca yang gede, Bang. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan Paus, Cok. duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Nah, itu Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. nah, Yang itu ada paling makan-makan, gelap. Bang. Di sanalah akan dapat ratap. Oh, itu makan apa? Makan apa? Makan rohani. Makan rohani ya, betul.
Sekali lagi terima kasih banyak Bunda Mila. Bunda Mila terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, dimurahkan Allah rezekinya. Barakallahu fikum. Semoga Bunda sekeluarga sehat selalu. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Bunda. Aku tambahkan lagi Bang ayatnya. Buka Abang Lukas 22 ayat 30. Kalau itu rohani coba buka Lukas 22 ayat 30. Lukas 22 ayat 30. Lukas 22 mana dia? Lukas 22. Berarti Bang Edi ini nggak pernah baca Bible ya dulunya? Pernah dia. Pernah juga. Tapi yang disuruh sama pendeta aja kan, nggak pernah mengkaji kayak sekarang ini kan? Ngeri kali loh kalau mengkaji beneran, belum nanti yang aw itu. Belum itu. Ya, tergantung kita Bunda, tergantung kita. Kalau kita juga sesat ya jadi sesat juga. Gimana, Enggak, Bang, maksud tadi saya di Lukas? Bible itu banyak yang menyesatkan juga. Lukas Iya. 22 ayat 30. Itu kan karena salah mengartikannya. Iya ya. Ya ampun, kok salah mengertikan. Ini ya saya bacakan bahwa ini pas itu Bang ya, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta dan menghakimi kedua belas suku Israel. Ada makan minum nggak di situ Bang? Iya, makan minum dengan rohani tadi sama Bang. Itu Abang bilang tadi. Iya. Ngeri sekali. Iya. Ngeri. Makan rohani. Anjir, ada yang typing Uchiha Edi katanya. Bang Teguh, Uchiha Edi katanya. Karena dia kalau udah masuk di kerajaan surga bertemu Makan dengan rohani. Yesus, jadi kan bersenang-senang. Mereka kan menikmati surga itulah. Berarti ada makan minum nggak? Mau makan apa saja ada, cuman kita kan nggak. Apa juga Abang bilang tadi nggak ada makan minum? Iya ya. Beda lah kalau kayak makanan di dunia ini beda Bang. Ada makan minum nggak? Makan kayak hantu kurasa itu ya. Kita makan yang gitu-gitu juga. Namanya roh. Gimana kalau roh kalau makan? Gimana menurut Abang itu? Ya, bingung. Ya kita nggak tahu. Yang pasti ada makan minum di surga. Jangan Abang bilang lagi nggak ada makan minum. Ada makan minum di surga. Mau makannya kayak mana? Apa yang dimakan ya gitu. Allahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu karena kita belum sampai ke surga. Tetapi jangan Abang bantah Bible Abang sendiri bahwa mengatakan tidak ada makan minum di surga. Ada. Duduk semeja dengan Abraham lagi. Iya. Ya, berat saudara. Ngeri. Habis kopi ngeri. Aduh, apa lagi mau kita bahas nih Bang Edi? Baru sekali ini aku jumpa apa kayak gini tadi ya, firman ini tadi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bang Jadi apa lagi mau kita bahas? Ya, Jadi silakan. sekarang ini udah bisa disimpulkan belum bahwa Anda tuh percaya kalau Yesus itu cuma utusan, bukannya Tuhan? Iya, saya percaya utusan itu Bunda ya. Pintar. Jadi jangan ada hubungan lagi pada awalnya firman ini nggak ada begitu. Jadi sekarang ini status Nabi, status Yesus, status Abraham, Musa, Nabi Muhammad itu sama utusan. Sama utusan. itu. Utusan Tuhan semua. Semua Jadi. utusan. Karena Allah Setara itu besar, tidak bisa dilihat. Itu kan ada di Biblemu sendiri. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah Bapa. Iya, betul. Jadi dia perlu messenger nih, perlu pengutus nih, ngirim surat nih sama si Bang Edi dari Amerika nih. Saya Arif ngirim surat melalui kantor pos, melalui tukang pos. Nah tukang pos inilah ini mereka messenger ini, utusan ini. Beda. Kalau utusan ini kan banyak macam ini Bunda. Banyak macam. Gimana? Kenapa? Banyak macam like what? Karena dia utusan ini dari Allah sendiri. Ya Ada memang